Fatwa Siliwangi Official. Membangun peradaban bangsa. Di panggung politik negeri ini ada satu peran yang tak pernah absen sejak era kerajaan hingga demokrasi modern. Penjilat kekuasaan. Hari ini mereka lebih tren disebut sengkuni politik. Nama yang diambil dari tokoh licik Mahabharata, penasihat yang kata-katanya selalu manis, tapi racunnya menghancurkan sebuah dinasti. Siapa sengkuni politik itu? Mereka bukan pejabat tinggi. Seringkali justru orang di lingkar 2, 3, bahkan orang luar yang tiba-tiba mengaku orang dekat. Ciri utamanya satu, hidup dari lidah. Tugasnya bukan memberi data, bukan menyampaikan kebenaran pahit, tapi memastikan telinga penguasa hanya mendengar apa yang ingin didengar. Prinsip kerjanya sederhana dan berbahaya. Asal Bapak senang atau ABS, kebijakan gagal, itu karena bawahan Bapak yang tidak paham visi mulia Bapak. Rakyat protes, itu hanya segelintir provokator Bapak. Sejatinya 99% rakyat mencintai Bapak. Data BPS buruk, data bisa diatur Bapak. Yang penting persepsi di medsos tetap bagus. Bagaimana sengkuni bekerja? Pertama, mereka membunuh kritik di hulu. Setiap laporan dari bawah yang berisi fakta tidak enak akan disaring, dipoles, dipelintir. Angka kemiskinan naik diubah jadi tantangan mengentaskan sisa kemiskinan. Proyek mangkrak disebut penundaan strategis. Lama-lama, penguasa hidup dalam gelembung. Dia merasa berhasil karena semua orang di sekitarnya tepuk tangan. Kedua, mereka menciptakan musuh bersama. Agar junjungannya merasa selalu benar, sengkuni butuh kambing hitam. LSM dibilang anti pemerintah, media kritis dicap pembuat gaduh. Akademisi yang bicara data dituduh nyinyir. Dengan begitu, setiap masukan waras bisa dibuang atas nama loyalitas. Ketiga, mereka memanipulasi bahasa. Ini keahlian tertingginya. Kritik disebut asupan, kegagalan disebut delayed success, nepotisme disebut regenerasi. Kata-kata dipelintir sampai realitas kehilangan makna. Tujuannya satu, menumpulkan nalar penguasa, membuat dia mabuk pujian. Mengapa sengkuni subur? Karena ekosistem politik kita kecanduan validasi. Jabatan, proyek, anggaran, bahkan rasa aman, semua bergantung pada seberapa dekat dengan pusat kuasa. Maka lahirlah mental ABS. Lebih aman bilang, siap, Bapak luar biasa. Ketimbang maaf, Bapak keliru. Yang jujur disingkirkan. Yang menjilat naik jabatan. Padahal sejarah bicara keras. Kejatuhan penguasa hampir selalu dimulai saat dia dikelilingi sengkuni. Soeharto di akhir Orde Baru percaya ekonomi kita kuat karena laporan ABS. Sampai akhirnya Krismon menghantam. Di level daerah, bupati yang dikelilingi penjilat baru sadar dicaci rakyat saat sudah masuk kotak suara. Dampaknya untuk publik, kebijakan jadi buta fakta. Karena data yang sampai ke meja penguasa sudah disensor. Hasilnya, program salah sasaran, anggaran bocor, rakyat jadi korban. Demokrasi jadi teater. Ruang publik isinya puja-puji. Kritikus dianggap provokator, bahkan makar. Padahal demokrasi hidup dari adu argumen, bukan kontes penjilat. Kader pemimpin rusak. Generasi baru belajar bahwa cara naik paling cepat bukan lewat prestasi, tapi lewat kepandaian menyenangkan atasan. Profesor Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik BRIN, mengatakan, sengkuni politik adalah pembunuh kredibilitas. Dia membuat penguasa terputus dari realitas. Dalam sistem kita yang masih paternalistik, ABS itu racun. Sekali penguasa percaya semua baik-baik saja, dia berhenti mendengar. Sementara Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara, mengungkap, penjilat itu korupsi yang lebih halus, korupsi informasi. Ketika akses penguasa dimonopoli oleh orang yang hanya bilang, semua beres, Pak, maka check and balances mati. Itu awal dari abuse of power. Sedangkan Rocky Gerung, pengamat politik sekaligus ahli filsafat, menyebutkan, sengkuni itu bukan bodoh. Dia sangat pintar. Pintar membungkus dusta dengan logika. Dia tahu junjungannya lemah, maka diberi narkoba pujian. Lama-lama penguasa dungu, tapi merasa paling jenius. Lalu bagaimana mengenali dan melawannya? Sengkuni mudah dikenali dari 3 kalimat. Siap salah, Bapak selalu benar,
Ini semua berkat Bapak. Dan yang kritik itu pasti ada kepentingan. Jika 3 kalimat ini dominan di satu lingkar kuasa, waspadalah. Obatnya hanya satu. Penguasa harus berani memelihara pembawa kabar buruk. Memastikan ada 1-2 orang di dekatnya yang dibayar untuk tidak setuju. Yang tugasnya menampar halus saat junjungannya mulai halusinasi. Bagi rakyat, tugas kita adalah tidak ikut jadi paduan suara penjilat. Demokrasi butuh warga yang berani bilang, rajanya telanjang saat memang telanjang. Karena diam kita hari ini adalah panggung bagi Sengkuni besok. Sengkuni tidak akan hilang. Selama ada kuasa, akan ada yang menjilat. Tapi negara yang sehat adalah negara yang sistemnya membuat Sengkuni tidak betah. Transparansi data, pers yang bebas, oposisi yang kuat, dan pemimpin yang alergi pada pujian kosong. Sebab negeri ini terlalu besar untuk hancur hanya karena asal Bapak senang. Di setiap rezim, selalu ada pertarungan diam-diam. Sengkuni versus teknokrat. Teknokrat bawa data, peta, risiko. Sengkuni bawa pantun, grafik hasil Photoshop, dan kalimat, tenang Pak, semua terkendali. Sengkuni menang jika penguasa lemah pada pujian. Teknokrat menang jika penguasa takut pada sejarah. Sayangnya, dalam politik yang elektoral, masa jabatan cuma 5 tahun. Godaan untuk dengar yang enak jauh lebih besar daripada dengar yang benar. Lihat kasusnya, kepala daerah yang tolak laporan kepala dinas soal banjir karena tidak enak didengar. Lalu angkat konsultan politik jadi staf ahli. Hasilnya, APBD habis buat pencitraan, tapi selokan tetap mampet. Itu Sengkuni yang menang. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.